Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat kan semuanya? Sehat. Yang tidak hadir? Siapa? Amil dan? Amilnya kemana? Apa? Voli. Kalau Rini? Rini sakit. Amil izin. Baik. Baik ya. Kita langsung ke materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau minggu kemarin masih ada yang ingat tugasnya tentang apa? Teks prosedur. Oke. Jadi kemarin kita membahas teks prosedur. Sekarang coba diperhatikan. Ada yang tahu ini apa? Soto. Yang kalian tahu soto apa aja yang ada di Indonesia? Soto Banjar, soto Betawi, soto Lamongan, soto apa lagi? Nggak tahu. Oke, yang familiar dia soto Jawa atau soto Lamongan ada ya. Kemudian ada soto Betawi, ada soto Banjar. Kemudian selanjutnya ini pempek. Tahu makanan khas dari mana? Palembang. Itu adalah empek. Terbuat dari apa empek? Aci, ada ikan ya. Jadi kalau empek-empek yang asli itu dia terbuat dari ikan yang diolah. Yang ini? Ada yang tidak suka seblak? Oh, ada ya ternyata ya. Yang suka seblak? Banyak yang suka seblak. Baik. Tadi ada apa saja? Makanan yang Ibu tampilkan soto, empek-empek, dan seblak. Oke, bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Apa yang kalian rasakan saat melihat makanan tadi? Kemudian apakah ada kenangan yang muncul? Ada yang mau menjawab? Soto? Banjar. Lapar. Apa lagi? Ada punya kenangan nggak? Misalnya apa itu? Kenangan dibuatin nenek. Hafid? Hafid ya? Iya betul. Apa? Di antara empek-empek, soto Banjar atau soto yang lainnya, kemudian seblak, ada yang pernah makan? Apa? Empek-empek. Suka? Punya kenangan nggak makan empek-empek? Enggak, biasa aja. Oke, aman. Jadi ya, hari ini kita akan belajar masih berkaitan dengan materi yang lalu, yaitu tentang teks prosedur. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis produk pangan lokal Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalnya seperti empek-empek tadi. Kira-kira ada potensi nggak untuk dikembangkan kemudian misalnya diekspor ke luar negeri? Ada yang punya sudah ide caranya seperti apa? Di packing gimana? Basi nggak? Frozen food? Oke. Kemudian yang kedua, kalian diminta agar dapat mendeskripsikan karakteristik mulai dari cita rasa, bahan, cara pengolahan, kemudian nilai gizi, kemudian ada tidak keunikan dari makanan yang kalian makan tersebut, kemudian nanti dari satu produk pangan lokal itu secara lisan dan tertulis kalian harus deskripsikan dengan baik. Oke, jadi ada dua kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan yang kedua adalah nanti mendeskripsikan. Baik, sebelum itu silahkan dijawab pertanyaannya. Bawa HP semua ya? Oke.
Bawa HP semua. Sekarang ini ada 3 pertanyaan. Ibu lupa tadi membawakan kertasnya. Boleh dicatat di anu saja dulu, di kertas dulu. Langsung dijawab saja. Kertas kecil saja. Sebutkan 3 produk pangan lokal yang kalian ketahui di seluruh Indonesia. Terserah apa yang kalian tahu. Kemudian ada tidak produk makanan lokal favoritmu? Ya, kemudian pernah nggak melihat iklan atau promosi produk pangan lokal? Oke, bisa dicek dulu. Apa saja? Iya, boleh. Iya, makanan. Nggak usah. Yang udah jadi. Kayak seperti tadi, empek-empek misalnya, seblak. Yang lokal ya, lokal Indonesia. Bukan pizza atau spaghetti. Apalagi ya? Gudeg misalnya. Atau apa lagi ya? Yang khas sekali dengan minuman. Contohnya apa? Ronde, cendol. Terbuat dari apa kalau ronde? Jahe, cendol, tepung beras. Kita fokus ke makanan aja dulu. Oke. Pak, ada nggak tuh? Setiap orang itu kan punya makanan favorit ya. Tapi kalau ibu, semua makanan itu nyaman. Semua makanan itu enak gitu ya. Apalagi kalau kita bepergian ke daerah-daerah. Yang paling dicari adalah kulinernya dan tempat wisatanya. Biasanya itu yang diperhatikan. Ada yang sudah? Oke, sambil ibu bertanya yang lain menyelesaikan ya. Anissa, apa produk makanan lokal yang kamu ketahui? Mie ayam. Oke, mie ayam, sate, empek-empek. Kamu? Apa yang kamu tahu? Rendang, apalagi? Rawon, bakso. Oke. Kamu? Rawon, gudeg, sama rendang. Oke. Ada nggak salah satu yang jadi favorit kamu? Dari 3 makanan yang kamu sebutkan tadi? Apa? Rawon? Suka sekali? Enggak juga, tapi suka. Oke. Pernah lihat nggak iklan atau promosi produk tentang rawon? Pernah lihat nggak? Belum. Masa? Ada yang pernah lihat nggak promosi atau di mie instan ya? Tapi bentuknya mie instan. Rasanya adalah ada rawon, ada rendang, ada coto Makassar ya. Itu salah satunya ya. Di bumbu-bumbu juga ada ya, karena mereka jualan bumbu. Oke, baik. Itu nanti boleh diselesaikan nanti. Sekarang kita lanjut dulu. Oke, kita mau
secara berkelompok ya. Nanti kita berkelompok. Tapi sebelum berkelompok, Ibu mau setelkan video dulu. Kok nggak connect? Nah. Oh, kok nggak kelihatan? Oke, dengarkan aja. Ada yang pernah mendengar lagu ini? Apa judulnya? Ampar-ampar pisang. Lagu dari mana? Kabupaten? Kabupaten mana? Kota Baru. Ya, khas ya. Ini adalah lagu dari Kabupaten Kota Baru yang menceritakan tentang bagaimana membuat, kalian pernah lihat nggak? Sale pisang kalau kata orang Jawa. Rimpi, pernah lihat? Pernah dengar? Nah, ini adalah salah satunya. Lagu yang menceritakan tentang bagaimana cara membuat rimpi atau sale pisang tadi. Kayaknya di kantin ada jualan itu. Ada kan? Dibungkus kecil-kecil. Nah, ini adalah lagu ya, lagu yang menyampaikan bagaimana caranya membuat makanan. Si rimpi tadi. Oke. Selanjutnya nah, sekarang silakan berkelompok, duduk berkelompok, mau dibagi atau bagi sendiri? Berempat. Kalian berapa? 1, 2, 3, 4. Boleh nih berempat langsung. 1, 2, 3, 4. Selfie. Selfie ke sana. Ya. Oke. Ini langsung satu kelompok. Satu kelompok. Sebelah sini tambah dengan selfie. Oke. Boleh? Duduknya berkelompok diatur. Oke. Kemudian Ibu minta masing-masing ketua kelompoknya untuk ke depan mengambil foto. Terserah deh. Yang mana 1, 2, ada berapa kelompok? 5 ya? Oke, silakan pilih. Oke, iya, sebelah kering. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Baik, di situ ada tadi Ibu bagikan foto dari produk makanan lokal. Ada yang dapat seblak? Oh, seblak kering. Ada yang dapat gudeg? Ada yang dapat gudeg? Enggak ada. Gudeg. Rendang? Rendang. Kemudian apa lagi tadi ya? Amplang. Bingka. Yang satunya? Bingka kentang. Mie bancir. Pernah dengar nggak?
Belum. Oke, supaya kalian tahu nanti apa itu mie banjir yang merupakan salah satu makanan khas Banjarmasin. Jadi, sekarang tugasnya adalah masing-masing kalian ibu minta untuk menelusuri informasi tentang produk tersebut. Mulai dari asalnya, bahannya, cara pengolahan, kemudian cita rasa dan keunikan. Boleh dari buku teks, boleh dari internet, atau dari berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Siapa tahu ada yang pernah bikin seblak kering misalnya. Kemudian, tugas yang ketiga adalah menyusun deskripsi produk pangan lokal pilihan. Dalam bentuknya itu boleh mind map. Tahu mind map? Peta pikir? Seperti ini hampir disebut sebagai mind map. Ya, misalnya di sini adalah tadi rendang, misalnya ya. Rendang, kemudian rendang. Deskripsikan. Ya. Karakteristiknya adalah apa saja? Asalnya dari mana? Kemudian bahannya apa? Lalu cara pengolahannya seperti apa? Bikin dulu seperti ini, ya, secara detail. Yang nomor 2, kemudian kalian mendeskripsikannya boleh dalam bentuk peta pikir atau infografis sederhana. Pernah lihat infografis template-nya? Di Canva banyak. Atau untuk jenisnya kalian boleh mind map, infografis, atau membuat video. Videonya menjelaskan tuh seperti apa. Rendang adalah makanan berasal dari, ya, kemudian rendang bahan-bahannya apa aja, ya, cara pengolahannya seperti apa, dijelaskan di situ. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Oke, kita mulai tugasnya 20 menit dari sekarang. Nggak apa-apa. Kalau mau bikinnya langsung di Canva boleh. Mau bikinnya langsung di aplikasi apa silahkan. Yang mudah. Ya. Jadi nanti mulai dari informasi tentang produk ya, kemudian deskripsinya itu langsung di satu tempat. Misalnya Canva semua. Satu kelompok satu. Ini adalah pekerjaan kelompok. Jadi masing-masing kelompok hasilnya satu. Rendang. Jadi karena kalian satu kelompok 4 orang itu dibagi. Ada yang cari asalnya dari mana, bahannya apa, cara pengolahannya seperti apa. Jadi pekerjaan cepat selesai. Ada yang mendesain ya. Cita rasanya seperti apa.
Progresnya gimana? Udah ketemu? Bahan, cara pengolahan, cita rasanya seperti apa? Ada yang pernah makan ini nggak? Enak loh. Dia seger-seger berkuah. Udah nyampe mana progresnya? Sudah sampai yang informasi Ibu. Informasi. Oke. Ini lagi ke tengah. Ya, dibagi. Sini 2, di situ 2. Iya. Oke. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produk pangan lokal yaitu rendang. Boleh dibacakan hasil deskripsinya? Langsung aja ke hasil deskripsi. Rendang adalah masakan tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang terkenal di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Masakan ini berbahan dasar daging sapi yang dimasak dengan santan kelapa dan campuran rempah-rempah khas seperti cabai, lengkuas, serai, kunyit, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Proses memasaknya memakan waktu lama, biasanya beberapa jam, hingga santan mengering dan bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Rendang memiliki cita rasa yang kaya, gurih dan pedas, serta tekstur daging yang empuk. Warna rendang cenderung coklat kehitaman karena proses karamelisasi bumbu dan santan yang dimasak lama. Selain sebagai hidangan sehari-hari, rendang juga sering disajikan pada acara adat, perayaan, dan hari besar keagamaan. Rendang telah diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia oleh berbagai lembaga kuliner internasional dan menjadi simbol kebanggaan budaya kuliner Indonesia. Sudah? Oke. Ada yang mau memberikan umpan balik dulu? Atau ada yang mau bertanya? Semua suka makan rendang nggak? Ada yang nggak suka? Ya, apa? Bisa ayam, bisa daging. Tapi lebih khas ke daging. Oke. Daging sapi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak. Kalau tidak, Ibu sedikit ya memberikan tanggapan ya. Jadi di dalam deskripsi yang sudah mereka sampaikan tadi, sayangnya nggak bisa tampil, kayaknya ada masalah di laptop Ibu. Nah, dari yang sudah mereka sampaikan tadi tentang bagaimana cara mendeskripsikannya itu sudah dari, kalau di Ibu kasih poin ya, dari 60 ke 100 sudah 90. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok rendang. Jadi deskripsinya sudah bagus, sudah menyampaikan definisinya, sudah menyampaikan asalnya tadi dari mana? Minangkabau. Ya, itu adalah produk lokal Indonesia yang sudah terkenal di seluruh daerah Indonesia. Cara mendeskripsikannya sudah bagus ya, sudah lengkap, sudah jelas, sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Makanya tadi Ibu bilang, bagaimana Bu cara mendeskripsikannya? Cara mendeskripsikannya adalah cari dulu informasinya, kemudian rangkum dan dideskripsikan dengan singkat di dalam kalimat-kalimat yang kalian pilih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok rendang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apa yang
yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang produk pangan lokal. Jadi kenapa kita mengangkat tema ini tentang produk pangan lokal ya? Salah satunya tadi udah disebut ada bingka kentang, kemudian Anissa bertanya ada nggak bingka selain bingka kentang? Ada bingka tape, ada bingka gula merah, ada bingka telur, ada bingka paluh tadi. Nah itu ya adalah bahan-bahan lokal yang bisa digunakan sebagai bahan pangan. Nah kemudian dari ini tadi yang sudah kita bahas, sekarang coba tuliskan satu hal baru apa yang sudah kalian pelajari tentang produk pangan lokal hari ini. Ada nggak dapat hal baru dari yang kalian pelajari tentang produk pangan lokal hari ini? Bahwa kita itu sebenarnya ya, kenapa mengangkat produk pangan lokal? Supaya kalian lebih tahu ya. Tahu tidak hanya mengkonsumsi tetapi juga tahu bahannya apa, tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian nanti di rumah kalian bisa tuh praktekkan. Ya tidak? Kemudian kalau makanan itu cuan nggak tuh? Bisa dijual. Ya tidak? Sekarang itu kita tidak lagi melihat malu Bu atau gengsi Bu. Tapi kita harus bisa melihat pasar. Apalagi kalian anak-anak akuntansi itu harus pemanfaatan pendidikan ekonominya atau pendidikan akuntansinya harus lebih bagus lagi. Ya. Kemudian materi ini berhubungan nanti dengan mata pelajaran proyek dan kewirausahaan. Juga relate dengan mata pelajaran informatika. Ya, di PKK nanti kalian bisa gunakan resep atau apapun yang sudah kalian dapatkan dari yang kita bahas tadi untuk misalnya membuat produk yang bisa dijual dalam mapel PKK. Kemudian nanti untuk mempromosikan produk yang mau kalian jual, kalian bisa mendesainnya dengan mempelajari materi-materi yang ada di pelajaran informatika. Jadi nanti akan berkesinambungan. Nanti Ibu akan sampaikan kepada siapa guru PKK-nya siapa? Guru PKK-nya siapa? Ibu Nisa. Ibu Nisa berarti Ibu PKK. Ibu Titin, udah siang ngeblank. Kemudian informatika dengan Ibu Novi. Oke, nanti akan Ibu diskusikan bagaimana caranya supaya satu materi ini kalian bisa dapat 3 penilaian dengan penilaian masing-masing nanti ya di gurunya masing-masing. Oke, silakan sekarang tuliskan satu hal yang kalian pelajari tentang produk pangan lokal hari ini. Produk pangan lokal. Kenapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa? Apa? Agar bisa melestarikan produk pangan lokal. Oke, bagus. Ada lagi? Supaya apa? Supaya apa kita? Produk lokal lebih dikenal oleh kalangan luar. Oke, bagus ya. Jadi pentingnya kita mengenal dan mendeskripsikan produk pangan lokal adalah supaya orang lebih banyak mengenal, supaya produk pangan lokal itu nggak tenggelam begitu saja. Dan supaya juga produk pangan lokal itu bisa dikomersilkan dengan baik. Ya tidak? Es teh di warung harganya 5.000. Iced tea jadinya berapa? Atau lemon tea gitu ya. Ibu dulu sempet ketipu ya, lemon tea gitu. Ibu kira tuh apaan gitu ya. Ternyata es teh dikasih lemon. Ya nggak sih? Harganya 10 sampai 15.000. Kemudian di packagingnya itu dengan gelas yang lucu.
Kalau di warung kan es teh biasa aja pakai gelas biasa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu yang mempengaruhi mengapa produk-produk lokal itu harganya di bawah standar karena packaging tadi atau kemasannya tidak menarik. Oke, kita lanjut minggu depan itu tentang bagaimana kita mempromosikan produk pangan lokal supaya lebih menarik. Baik ya, itu aja. Nanti coba kalian cari bagaimana cara mempromosikan produk pangan lokal yang menarik. Cek aja, cari referensinya di Google banyak. Baik, dari hal ini apa yang bisa atau ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang bertanya? Tidak? Tidak ada yang bertanya. Jadi harapannya nanti setelah pembelajaran ini kalian itu bisa mendeskripsikan, kemudian bisa mencari cara bagaimana sih produk-produk pangan lokal ini bisa dikenal oleh banyak orang. Dan kemudian bagaimana caranya supaya produk lokal ini menarik dan bisa dijadikan pasti ujung-ujungnya adalah cuan ya. Kenapa tidak ya kan kalau bisa dimaksimalkan di situ. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.